Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak dan Ibu sekalian, nanti saya boleh sambil share ini ya, share PPT sekaligus sedikit memberikan tambahan informasi lah. Kok nggak bisa ininya ya? Baik. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Hadir di sini para guru besar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Ketua Senat, Prof. Yayat, kemudian Serta Senat, Pak Iskandar, para Kepala Departemen, ada Pak Sunarto, Pak Direktur yang saya hormati, rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, ada Pak Edo dari Aceh, saya lihat, ada Bu Dekan yang cantik dari Unhas, Bu Ica, selamat datang. Prof. Aris, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber. Pak Dekan, Mas Luki Adrianto, ini senior saya, sekaligus mentor saya sebetulnya Mas Luki ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di Unpad. Mas Widodo, sahabat saya, sama-sama dulu kita makan di Mensa. Terima kasih atas sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan kesempatan kita untuk membuat sebuah terobosan perubahan sesuai dengan arahan dari Kemendristekdikti dan Bu Rektor, bahwa program studi ilmu kelautan harus menjadi salah satu program studi yang menjalankan konsep kampus merdeka. Jadi Bu Rektor sudah menandatangani kontrak dengan Kemendristekdikti, dengan Mas Menteri, bahwa minimal 34 program studi harus menjalankan konsep kampus merdeka di semester ganjil tahun ajaran baru 2020-2021. Dan ini saya yakin menjadi PR besar bagi Pak Direktur yang harus merealisasikan, dan alhamdulillah sudah terpilih 34 program studi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sudah banyak informasi tentang kampus merdeka. Di Fakultas Perikanan juga kita sudah menunjuk tim menjadi PIC. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini gambar tentang publikasi yang terkait dengan perikanan dan kelautan. Kita melihat semenjak tahun 2000, publikasi tentang kelautan terus meningkat. Yang berbahasa Indonesia puncaknya di tahun 2017, kemudian masuk ke tahun 2018, publikasi berbahasa Inggris juga mulai meningkat dan terus sampai sekarang meningkat terus. Pertanyaannya, apakah publikasi dari hasil riset baik di lembaga riset maupun di kampus ini sudah inline-kah dengan kebutuhan stakeholder? Apakah publikasi ini sudah dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah misalnya, atau publikasi ini sudah diambil manfaatnya oleh industri dalam bidang usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Yang kita khawatirkan, publikasi semakin tinggi, riset dosen juga semakin tinggi, tapi tidak inline misalnya dengan kebutuhan pemerintah, tidak inline dengan kebutuhan industri, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah di sektor perikanan dan kelautan, baik itu terkait tata kelola, tata niaga, masalah lingkungan, masalah regulasi, masalah kebijakan, masalah sosial, budaya, dan lain sebagainya. Padahal potensi besar kita adalah sektor kelautan dan perikanan, seperti itu. Idealnya bahwa ketika kampus melakukan riset, kemudian menjadi publikasi, maka publikasi ini kemudian dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah, kemudian publikasi ini menjadi referensi bagi industri untuk menjalankan bisnisnya, misalkan seperti itu. Ini idealnya seperti itu. Di negara maju memang seperti itu. Jadi tidak ada lagi misalnya ketika sebuah kegiatan yang sifatnya kajian, riset, hanya sebatas formalitas dilakukan oleh sebuah kementerian misalnya. Dilakukan riset berbasiskan proyek, kemudian mendapatkan data itu kemudian dijadikan sebagai basis pengambilan kebijakan. Ke depan mungkin kita perlu melakukan semacam kolaborasi yang lebih kuat antara kampus dengan government, antara industri mungkin di sini.
Kampus kita punya hasil riset, kampus kita punya human capital, investasi yang cukup besar di negeri ini. Kemudian bagaimana riset ini bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Kemudian kampus juga bisa membuat pilot project, bisa membuat pendampingan. Nanti pemerintah di sisi yang lain juga berperan sebagai lembaga yang membuat perencanaan, anggaran, budgeting, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi bagian dari konsep pembangunan perikanan dan kelautan. Kampus bisa menjadi frontliner di dalam mendukung target KKP misalnya. Nanti kampus mana melakukan apa, siapa melakukan apa, tapi itu akan jauh lebih baik. Sehingga pada akhirnya yang kita harapkan adalah di kampus, baik pendidikan, riset, dan pengabdian itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita tidak ingin kita risetnya atau publikasinya ke selatan, kemudian pemerintah membuat kebijakan ke utara, industri membuat bisnis ke timur. Begitu juga misalnya di kampus, mata kuliah kita buat, tapi kemudian risetnya tidak sesuai dengan konten perkuliahan. Ditambah pengabdiannya juga jauh lagi. Tapi yang kita harapkan adalah bahwa baik di dalam kelas yang sifatnya pendidikan, kemudian di luar kelas, baik itu riset dan pengabdian, itu inline sejalan. Dan pasca pandemi ini mungkin di sektor lautan dan perikanan akan sangat penting melakukan riset, baik itu di ketahanan pangan, kemudian energi, kesehatan, kebijakan, masalah lingkungan, polusi, marine debris, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah apa yang kita lakukan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu gambaran saja bahwa kita mengharapkan kurikulum yang akan dibuat nanti oleh program studi ilmu kelautan dengan penguatan teknologi 4.0 itu akan mendukung terciptanya pembangunan sektor perikanan dan lautan yang jauh lebih baik. Kita harapkan bahwa riset di kampus, pendidikan di kampus itu nanti akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang memang kemanfaatan dan kemaslahatannya akan bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh stakeholder, sehingga kampus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perikanan dan kelautan ke depannya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan sebuah draft yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud pada bulan Mei yang lalu tentang peta jalan pendidikan Indonesia. Saya ambil poin-poin yang terkait dengan pendidikan tinggi. Tren atau masalah pendidikan tinggi, kalau disimpulkan dari paparan Kemendikbud, masalah utamanya ada 4. Pertama, keterlibatan industri yang rendah, kemudian peraturan dan persyaratan yang ketat, dan kurikulum yang kaku, serta kesenjangan yang mencolok dalam kompetensi dosen. Nah, oleh sebab itu, kita harapkan dengan kurikulum yang baru akan ada keterlibatan industri yang jauh lebih tinggi, lebih berperan. Kemudian juga kita harapkan di pemerintah juga peraturan dan persyaratannya lebih diperlonggar lagi, terutama terkait dengan akreditasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun kurikulum yang benar-benar fleksibel, kurikulum yang agile, yang bisa menyesuaikan, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pengguna perikanan, dan bisa menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan atau skill abad 21. Kemendikbud sudah membuat bahwa inilah SDM yang akan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ke depan, yaitu sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi globalisasi dan nilai dasar kita, budaya dasar kita sebagai bangsa timur yang memiliki nilai Pancasila tidak bisa dilepaskan. Itu kemudian yang nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit terkait pendanaan. Jadi ini juga ingin membantu dan mendorong Bu Rektor dan Pak Direktur sebetulnya, bahwa kan pemerintah dalam hal ini mungkin melalui Kemendikbud akan memberikan pendanaan kepada kampus melalui 3 jalur pendanaan. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah berdasarkan kepada IKU atau indikator kinerja utama antara perguruan tinggi dengan Kemendikbud. Jadi kalau indikator kinerja utama kita rendah, maka mungkin pendanaan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada kita akan kecil. Tapi kalau indikator kinerja kita tinggi, maka pendanaan akan semakin tinggi. Lalu kita lihat apa sih sebetulnya indikator kinerja utamanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Ke depan, pemerintah juga akan melakukan penilaian terhadap indikator kinerja utama perguruan tinggi berdasarkan kepada 3 dimensi ini. Pertama, akan dilihat bagaimana kualitas lulusannya. Indikatornya adalah bahwa pertama, presentasi lulusan yang lulus dalam 1 tahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan, kemudian mereka melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Yang kedua, rata-rata penghasilan per bulan bagi lulusan yang baru mulai bekerja. Semakin tinggi penghasilannya, maka semakin tinggi nilai dari indikator kinerja utamanya. Kemudian presentasi lulusan program sarjana 1 tahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Kemudian yang kedua, indikator kinerja utamanya adalah kualitas dosen. Ke depan, pemerintah juga berharap presentasi dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain dan atau bekerja sebagai praktisi minimum 6 bulan sama 5 tahun terakhir. Jadi saya kira bahwa ke depan konsep kampus merdeka tidak hanya menyasar mahasiswa saja, tapi dosen pun akan menjadi bagian dari program pelaksanaan kampus merdeka. Bisa saja misalnya nanti kita dorong Pak Luki dari IPB 6 bulan di Unpad, nanti biar saya 6 bulan di Unhas, atau dosen yang lainnya sama seperti itu. Sehingga ini akan mendorong dosen untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus dan bertukar ilmu antar kampus. Kita punya wawasan yang jauh lebih luas. Kita mengharapkan bahwa dosen-dosen yang ada di perikanan dan kelautan juga memahami wawasan perikanan dan kelautan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah indikator utama PTN adalah kualitas kurikulum dan pembelajarannya. Berapa persentase program studi yang melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan, dengan organisasi nirlaba, dengan NGO, kemudian dengan institusional multilateral, atau dengan universitas kelas dunia. Nah, untuk ini, hari Senin yang lalu, Ibu Manajer Akademik dan Manajer Riset juga mengikuti pertemuan dengan I4 dan Aktikbud Amerika. Nah, ini ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Ada tawaran untuk perikanan dan kelautan untuk membuat silabus bersama minimal 2 mata kuliah. Jadi kampus di dalam negeri nanti melakukan kerjasama minimal sekitar 3 kampus, misalnya IPB, Unpad, Unhas, kemudian kita pilih 2 mata kuliah, membuat silabus bersama, kemudian resource sharing dengan kampus yang ada di Amerika. Kemarin tawaran dari Maryland University. Mata kuliahnya apa, tinggal nanti dibagi dari 14 kali pertemuan itu, berapa pertemuan akan disampaikan oleh dosen dari IPB, berapa pertemuan disampaikan oleh dosen dari Unpad, berapa pertemuan disampaikan oleh dosen dari Unhas misalnya, nanti sisanya berapa pertemuan akan disampaikan oleh dosen dari Maryland, misalkan oleh Pak Dwi Susanto, misalkan oleh yang lain dan sebagainya. Sehingga ada resource sharing yang begitu baik, dan ada mitra bukan hanya di dalam negeri, tapi juga dengan university kelas dunia. Kemudian yang keenam, berapa presentasi mata kuliah yang diajarkan dan atau dievaluasi oleh praktisi atau pelaku industri. Ini yang kita selama ini mungkin masih kurang. Ke depan kita coba memasukkan juga para praktisi menjadi bagian dari pemberian materi kuliah sekaligus menjadi bagian dari evaluasi dan monitoring terkait dengan penyampaian mata kuliah tersebut. Kemudian berapa persentase prodi yang memiliki akreditasi dan atau sertifikasi internasional. Nah, alhamdulillah salah satu program studi di Unpad Ilmu Kelautan juga menjadi salah satu program studi yang saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan akreditasi internasional. Kemudian berapa jumlah publikasi yang merupakan hasil kemitraan dengan KSTOP atau dengan World University by Subject. Nanti tinggal kita lihat. Mudah-mudahan publikasi yang dihasilkan pun bukan hanya publikasi yang sifatnya eksklusif saja, tapi juga keterlibatan dengan lembaga yang lain. Nah, kemudian yang ke-9 ada kaitannya dengan data publikasi yang tadi disampaikan di awal. Berapa persentase hasil riset yang digunakan oleh industri atau masyarakat atau menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Nah, ini semua dijadikan sebagai indikator dalam rangka meningkatkan relevansi kurikulum dan dunia kerja dan standar internasional. Tentu akan perlu strategi bagaimana agar kampus merdeka ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya ingin saya sampaikan yang nomor 9, nomor 10 ini. Bagaimana bisa membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, kemudian bagaimana bisa menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih
bersifat sukarela. Ke depan mungkin tidak perlu lagi kita membuat borang yang begitu rumit, tapi yang paling penting adalah bagaimana program studi bisa memiliki data yang bagus, sehingga ketika ada proses akreditasi, pihak nilai hanya akan melihat, oh datanya bagus atau tidak, gitu. Datanya lengkap atau tidak, di didaktinya bagus atau tidak, kurikulumnya bagus atau tidak, dosennya bagus atau tidak, alumninya, lulusannya bagus atau tidak. Nah, untuk ini maka setiap program studi saat ini juga sudah dilengkapi dengan perangkat tambahan berupa hadirnya sekretaris program studi, yang sekali lagi sekretaris program studi ini nanti akan lebih fokus mengelola manajemen program studi terkait dengan hal yang ada kaitannya dengan data tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan Kampus Merdeka, kita harapkan ada 8 strategi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena waktunya mepet, saya cepat saja. Ini yang terakhir, mudah-mudahan kalau kita melihat dari target pemerintah, kita bisa mencapai target seperti ini. Merdeka Belajar di 5 tahun pertama itu ditargetkan sekitar 50% mahasiswa bisa terlibat minimal 1 semester di luar kampus. Artinya mungkin bahwa memang mahasiswa diberikan kebebasan apakah akan menjalankan pure kampus mereka, punya kesempatan belajar di luar kampus, atau mau yang biasa-biasa saja. Tapi Rektor juga sudah menyampaikan arahan, kita harus bisa mendorong mahasiswa untuk menjalankan proses bisnis kampus Merdeka yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Nah, di 5 tahun pertama diharapkan 50% menjalankan program tersebut, di 5 tahun kedua itu sekitar 60%, dan di 5 tahun ketiga 65%. Nanti kita akan melihat bagaimana pengajarnya yang memiliki pengalaman atau sertifikasi industri atau tadi punya pengalaman di luar kampus juga sama. Kita harapkan pendidikan tinggi dosennya 50% di 5 tahun pertama, di 5 tahun kedua 60%, dan di 5 tahun ketiga itu sekitar 70%. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sedikit informasi, dan mudah-mudahan sekali lagi bahwa program studi ilmu kelautan bisa dengan baik membuat sebuah perencanaan di dalam rangka mensukseskan dan merealisasikan Kampus Merdeka, juga bisa meningkatkan keterlibatan staf pengajarnya di forum-forum yang jauh lebih luas lagi, baik di level nasional ataupun di level internasional. Di perikanan misalnya ada beberapa komisi yang mungkin di zaman kementerian sebelumnya agak vakum, Pak Menteri sekarang sudah menyampaikan akan kembali dihidupkan kembali, dan berharap bahwa kampus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program dan perencanaan yang sudah disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kampus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan menjadi frontliner di dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bisa jadi mungkin ke depan akan ada para peneliti, para dosen yang kemudian terlibat aktif, bukan hanya di Komnas Kajiskan, tapi juga di Komisi Udang, di Komisi Rajungan, di Komisi Tuna, komisi-komisi yang lainnya, sehingga benar-benar kampus dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dengan kementerian lain itu memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan yang satu sama lain akan saling melengkapi. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan pelaksanaan lokakarya program studi kelautan. Kita harapkan sekali lagi mendapatkan hasil yang terbaik, yang kemanfaatan dan kemaslahatannya dapat dirasakan oleh sebesar-besarnya masyarakat, sebesar-besarnya stakeholder, dan mudah-mudahan hasil lokakarya ilmu kelautan FPK 4 ini juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi semacam studi bagi kampus yang lain, seperti itu. Karena semua kampus sekarang sedang mengarah untuk program pelaksanaan Kampus Merdeka. Bapak Ibu sekalian, secara resmi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.